Spirit Bunda Maria dalam tahun jubileum dengan pendekatan Bibliodharma. Langsung aja kita panggil Romo Gracius. Kita beri aplaus buat Romo. Silakan Romo. Senang berjumpa dengan kalian. Selamat siang semuanya para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mencintai Yesus dalam hati yang bukan hati. Karena tadi Santa Faustina juga menjelaskan kepada kita bagaimana kerahiman ilahi, yaitu membiarkan Allah Roh Kudus masuk di kepala, merasuk dalam hati, dan pada akhirnya dibagikan. Suster, Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan lebih jauh. Saya agak grogi di sini karena saya baru pindah dari desa. Saya biasanya pastor kampung. Tugas saya hanya untuk orang yang berkesedihan, yaitu perminyakan suci dan kematian. Karena saya hampir 26 tahun tidak di paroki. Kalau di paroki itu Romo yang punya jadwal misa ulang tahun, misa manten, dan itu terjadwal dan tidak bisa terganggu. Sehingga kalau ada kematian dan orang sakit tidak bisa diganggu. Yang bisa diganggu hanya Romo yang kurang kerjaan seperti saya ya. Jadi spesial saya orang sakit dan mati. Kalau Bapak Ibu ingin mendaftar, daftar segera. Ya, karena pastor paroki punya jadwal, tapi saya tidak punya jadwal. Baik, nama saya memang terkeren di dunia. Dunia Jakarta orang gampang kenal, EGP, Emmanuel Gracius Purwohartoko. Artinya juga sangat-sangat luar biasa. Emmanuel itu sangat biblis ya, Tuhan beserta kita. Gracius juga sangat biblis dan sangat teologis karena rahmat. Dari rahmat, Purwohartoko ini termasuk nama keren di Jawa kuno. Purwo itu satu atau pertama, Harto itu harta, ko itu teko. Jadi nama panjangnya adalah harta pertama yang datang dari rahmat Tuhan beserta kita. Nah jadi gitu. Baik Bapak Ibu, saya juga grogi ini karena saya terbiasa tidak membuat PowerPoint. Karena teman-teman yang ikut minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa mungkin saya bisa membuat PowerPoint tapi tidak ada hasilnya, tidak ada powernya, tidak ada poinnya. Jadi kan ya begitulah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus. Kita memasuki satu situasi dan persiapan secara hati kudus Yesus atau kerahiman ilahi. Bagaimana kita menimba sebenarnya tahun jubileum, tahun rahmat Tuhan. Nah bagaimana kemudian spirit secara teologis atau juga secara ekonomis atau apapun psikologis dan gis yang lain dibicarakan. Romo paroki pasti pengalamannya adalah pengalaman parokial. Ibu Esther adalah pengalaman yang sudah makan asam garam dari organisasi. Maka saya mau mengajak kita dalam satu spirit yang sama karena biasanya kerahiman ilahi dari Hari Raya Hati Kudus Yesus biasanya disandingkan dengan hari apa? Bapak Ibu, kalau kita sudah merayakan Hati Kudus Yesus yang adalah simbol dari kerahiman ilahi, maka berikutnya kita merayakan peringatan Hati Suci Maria. Maka pada kesempatan ini oleh panitia saya juga diminta untuk
melihat bagaimana spirit Bunda Maria dalam tahun jubilium, tapi dengan pendekatan bibliodrama. Bagaimana sih pendekatannya? Mari kita ikuti bersama, tetapi dalam konteks yang luar biasa karena kita persiapan untuk tahun jubilium. Saudara-saudari, kalau kita diberi tema Spirit Bunda Maria dalam tahun jubilium dengan pendekatan bibliodrama, maka kita ada 2 fokus dan 1 teknik untuk menyelami lebih dalam. Fokus itu adalah bahwa kita melihat tahun depan fokusnya sudah tahun jubilium 2025. Lalu fokus berikutnya adalah bagaimana kita terfokus pada Bunda Maria. Dan teknik yang dipakai adalah bagaimana kita menyelami pikiran hati kita, pengalaman atau apa dengan pendekatan bibliodrama. Sahabat-sahabat Yesus yang luar biasa. Ketika kita berbicara tentang jubilium, maka paling tidak di dalam pikiran kita harus ada 2 poin besar yang harus diingat. Yaitu bagaimana tahun Yobel, asal kata dari jubilium itu sendiri muncul, dan bagaimana tahun jubilium dalam tradisi gereja Katolik. Ya, jadi sudah, maka kalau kita pulang kita langsung ingat ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang tahun jubilium, ada 2 ya, bagaimana tahun Yobel dan bagaimana tradisi dalam gereja Katolik. Ingat Bapak Ibu? Ingat, coba dihapus teks ini Pak. Pak di belakang. Oke, dihapuskan. Masih ingat? Kalau kita bicara soal tahun jubilium ada 2 hal, yaitu bagaimana? Mantap, pintar anak-anak. Dan yang kedua, oh cantik, hadiah tolong ambil sepeda. Jadi Bapak Ibu, ada 2 hal. Maka ketika kita bicara tahun jubilium harus tahu bagaimana tahun Yobel dan tahun jubilium gereja Katolik. Bagaimana kita pertama-tama mengenal ya, pegang di kepala, oh kita akan merayakan tahun jubilium. Dan fokus kita pertama adalah mengerti tentang tahun Yobel itu sendiri. Apa itu tahun Yobel? Ini hanya menghangatkan saja ya. Tahun Yobel itu dalam bahasa Ibrani hanya ada 3 huruf. Y, W, L. Jadi nanti dibaca menjadi Yobel ya. Nah ini adalah satu perayaan dalam tradisi Yahudi. Nah secara sederhana tahun ini dinyatakan dikenal sebagai tahun ke-50 yang dalam bahasa Inggris mungkin dikenal dengan ungkapan Jubilee. Ya. Bapak Ibu sudah ingat ya. Jadi kalau kita bisa lihat, coba dipadamkan Mas. Padamkan, saya tidak mau kalau saya diundang dan amplop saya tebal, itu orang pulang tidak bawa apa-apa. Mas, jadi Yobel terdiri dari 3 kata. Apa? Nah, karena bahasa Ibrani tidak ada huruf vokal. Menjadi Yobel. Ya, ya mantap. Diingat? Diingat, jadi nanti kalau tanya sepeda yang kedua muncul, hafal ya. Yobel. Jadi ini peringatan untuk 50-an tahun. Setiap 50 tahun. Nah, bagaimanakah tradisi tahun Yobel itu? Kita sudah mulai tangkap bahwa ada kekuatan yang ada. Situasi manusia tidak selamanya hidup dalam damai dan tentram. Oleh karena itu setiap kita berjuang bahwa dalam ketidakdamaian
ketidaktentraman, kita punya mimpi. Bahkan mimpi itu bisa saja dirayakan. Untuk apa? Untuk mengenang, mengingat, memperjuangkan. Apa sih yang diperjuangkan? Ketika tahun Yobel dalam ranah Israel ini dirayakan. Ini adalah perayaan, satu perayaan yang dalam tradisi Israel kita rayakan namanya Yom Kippur. Perayaan apa Bapak Ibu? Ingat ya, Yom Kippur. Yom Kippur adalah satu perayaan pendamaian, manusia berdamai dengan Allah, manusia berdamai dengan sesamanya, manusia berdamai di dalam keluarga dan sebagainya. Jadi kita bisa merayakan sebenarnya adalah perayaan Yom Kippur. Tapi kok Katolik mengambil ya itu? Karena ada tradisi nanti yang kita rayakan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merayakan tahun Yobel, kita merayakan pendamaian yang ada. Karena sesungguhnya manusia kita tidak pernah lepas bebas dari segala perjuangan hidup, penderitaan hidup. Tapi berdamaikah Anda dengan setiap pekerjaan atau yang biasa dalam hidup? Para suster, yang sudah kalau kekal siapa? Angkat tangan, Angkat tangan sudah. Mama suster, angkat tangan Yang kau kekal, 2. Hanya 2 kah? 3. Pertanyaan saya, apakah yang belum kau kekal tidak pernah sakit hati dengan yang kau kekal ketika makan? Ya kan, ketawa. Jangan omong kosong, Karena ketika yang sempurna, yang kekal, belum tentu memberikan perdamaian. Siapa tahu makin lama makin berkuasa. Apalagi sudah diangkat jadi kepala sekolah, kepala yayasan. Bapak Ibu ini kadang-kadang oloan-oloan kami waktu masih frater 34 tahun, 10 tahun. Ketika sudah jadi suster, jadi ketua yayasan, kepala sekolah, cara jalannya busungkan dada, pantatnya belakang. Dulu belum pakai tas yang warna coklat atau hitam tuh ya Pak ya. Jalan. Set. Suster, kan? Kemudian dengan pongahnya kan, sekolah. Mungkin karena biaya kurang, datang bapak-bapak. Suster, saya minta keturunan. Maksudnya penurunan harga uang sekolah ya. Suster, minta keturunan. Oh Bapak minta maaf ya, saya tidak bisa memberikan keturunan. Yom Kippur adalah gimana kita merasakan ada suasana berdamaian. Jadi Mama Suster pulang ke sana harus katakan kita yang belum kekal bilang, Suster, Romo Gras bilang kita harus merayakan Yom Kippur, perdamaian. Kau belum kekal sah, sudah seperti gitu. Nah, Bapak Ibu, hanya kami orang biara dengan gaya timurnya bisa mengerti. Mudah-mudahan orang-orang yang lain bisa mengerti. Kalau tidak saya berubah gaya Batak saya. Kalau sudah gaya Batak yang lain tidak mengerti ya. Itu karena subjeknya ada di belakang. Kita lanjutlah. Jadi ada kekuatan bahwa hidup kita seringkali dalam tekanan dan kita membutuhkan satu pembebasan. Tahun Yobel kita. Dan perayaan itu diawali dengan apa kan? Suster, kalau kita ada perayaan itu selalu ada dansa-dansa Ada moke juga jangan lupa. Ada CI juga kok. Nah, ada penanda. Apa penanda di tahun Yobel? Ada tiupan sangkakala atau trompet yang disebut dengan shofar. Jadi Yovel itu sebenarnya adalah tanduk domba jantan yang dibuat menjadi trompet.
Mulut saya ini mulut yang kadang-kadang, ya, kadang-kadang bisa jadi saksofon, kadang trompet. Ya, ya. Saya tidak diundang untuk menggunakan saksofon sisir atau saksofon plastik dari mulut. Saya diundang untuk tahun Yobel. Kita lihat bahwa selalu ada penanda yang membuat kita bernyanyi. Nah, si Felix ini juga kurang ajar, dia ngikuti saya terus. Mana Felix ini? Di rumah sakit, di rumah duka, dia ketemu. Dia, lama-lama saya jadi curiga. Felix, sebelum kau terima amplop, saya lihat dulu. Kalau amplopnya lebih besar, saya lebih baik jadi organis. Kan. Oke, enggak, hilang orangnya ya. Hilang di sana, makan, selama makan. Ya, jadi ada penanda. Makan pun ada penanda kan. Pak, ada penanda. Ayo, penandanya apa tadi? Ada suara. Karena bawa kresek. Kresek. Nah, penanda makan tuh tidak akan suaranya seperti suara pintu. Ya, kalau kita makan tadi kan kresek karena ada kresek. Enggak mungkin kriet. Loh, kresek kok bunyinya pintu. Nah, mengerti enggak? Bahwa ada penanda di mana shofar, yobel terdengar ya. Jadi kita bisa lihat selalu ada, hidup itu selalu penanda. Jadi Bapak Ibu kalau tidak dalam keadaan damai, Pak Rianto, tengkar sama Bu Esther, harus ada penanda. Sehingga anak-anakmu tahu, cucu-cucumu tahu. Opa oma lagi bertengkar, kenapa? Karena suara dari opa selalu, marilah berdoa. Berarti lagi tengkar. Nah, ini jadi penanda. Yobel itu punya penanda yang luar biasa. Nah, penandanya itu adalah trompet itu, shofar itu. Di mana bahwa setiap perjuangan